Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang al-mustasna atau pengecualian, di mana al-mustasna ini merupakan mansubatul asma atau salah satu dari isim-isim yang mansub. Wa ismun yudhkaru ba'da adatin min adawatil istisna'i. Al-mustasna itu adalah isim yang disebutkan setelah adat atau alat atau huruf dari huruf-huruf istisna. Payukhalifu fil hukmi, maka berbeda dalam hukumnya dengan hukmal mustasna minhu, dengan hukum mustasna minhu. Wahwa madzukira qoblal adati, di mana hukum mustasna ini disebutkan sebelum huruf dari istisna. Mislu seperti adal musafiruna illa Muhammadan, telah kembali orang-orang yang bepergian itu kecuali Muhammad. Ada fiil al-musafiruna merupakan mustasna minhu yang dikecualikan darinya, illa merupakan adat atau huruf istisna, huruf yang mengecualikan. Muhammadan merupakan mustasna yang dikecualikan. Nah, Muhammad ini dalam keadaan mansub sebab mustasna. Najahal awladu illa aliyan, telah lulus anak-anak laki-laki itu kecuali Ali. Najaha fi'il al-awladu mustasna minhu illa adatil istisna, dan aliyan merupakan mustasna. Wa adawatul istisna'i, adapun adat atau huruf-huruf istisna, ia adalah illa artinya kecuali, wa ghairu artinya selain, wa siwa selain, wa khala selain, wa ada selain, wa hasya selain. Jadi huruf istisna selain ila ada juga ghairu, siwa, khala, ada, dan hasa, di mana huruf-huruf tersebut mempunyai aturan-aturan tersendiri. Yang pertama, al-mustasna bi ila, yang dikecualikan dengan huruf ila. Nah, ini ketentuannya. Idza kanal kalamu taman mujiban, apabila keadaan kalamnya taman sempurna, mujiban positif, tidak ada huruf nafi, wajaban nasbu maka wajib huruf mustasna tersebut nasab. Contohnya najahat tulabu illa hasanan, telah lulus para siswa itu illa kecuali hasanan. Nah, hasanan ini wajib dalam keadaan nasab sebab kalamnya berupa taman sempurna dan positif, tidak ada yang menafikan. Roja'at talamidu illa waladaini, telah kembali siswa-siswa laki-laki itu illa waladaini kecuali dua orang anak laki-laki. Nah, waladaini merupakan mustasna dan wajib nasab sebab kalamnya itu taman mujiban. Waladaini merupakan nasab dan ciri nasabnya adalah ya, sebab merupakan isim mutsana yang menunjukkan kepada dua. Idza kana taman manfian, apabila keadaan mustasna tersebut taman manfian sempurna tapi negatif, ada huruf nafi, jaza nasbu wal itba'u, maka hukumnya boleh nasab, mustasnanya boleh nasab
dan boleh juga itba atau mengikuti kepada mustasna minhu-nya. Contoh, ma najahat tulabu, tidaklah lulus anak-anak atau siswa-siswa itu illa hasanan, kecuali Hasan. Nah, boleh nasab hasanan atau boleh juga itba mengikuti dari mustasna minhu, yaitu at-tulabu dalam keadaan ropa. Jadi boleh hasanun. Ma roja'at talamidu illa waladaini au waladani. Tidaklah kembali siswa-siswa itu kecuali 2 anak laki-laki. Nah, ini boleh dalam keadaan nasab waladaini, ciri nasabnya yaitu ia, dan boleh juga dalam keadaan marfu, sebab itba atau mengikuti kepada mustasna minhu at-talamidu dalam keadaan marfu. Nah, tanda marfu'nya adalah alif sebab merupakan isim musanna. Idza kana nakison, apabila keadaannya nakis atau kurang, ala hasabil awamili, maka ini harus sesuai dengan amil yang masuk. Artinya kedudukan i'rob mustasna tersebut tergantung dalam jabatan kalimat, tergantung kebutuhan dalam jabatan kalimat. Contohnya, ma najaha illa hasanun, tidaklah lulus kecuali Hasan. Nah, kalimat najaha ini memerlukan fa'il, maka yang menjadi fa'ilnya adalah mustasna. Maka mustasna di sini harus ropa. Marortu illa birrojulin, aku tidak melewati kecuali birrojulin, terhadap seorang laki-laki. Nah, birrojulin ini majrur sebab kalam marortu ini membutuhkan majrur. Yang kedua, al-mustasna bi ghairi wasiwa, yaitu pengecualian dengan huruf ghairi dan siwa. Amal mustasna bi ghairi wasiwa fahuwa majrurun daiman. Adapun mustasna dengan huruf ghairi dan siwa, maka harus majrur daiman selamanya. Ala annahu mudhofun ilaih, karena dia itu merupakan mudhof ilaih. Jadi kalau mustasna setelah huruf ghairi wasiwa itu harus majrur sebab diidopatkan. Wa hukmu ghairi wasiwa hukmul ismi al-waqi'i ba'da ila. Adapun hukum ghairi wasiwa itu sama hukumnya dengan isim yang terletak setelah ila. Nah, maka untuk huruf atau kalimat ghairi dan siwa ini bisa menjadi marfu, mansub, atau majrur. Bisa ghairi, ghairo, atau ghairu. Nah, hukumnya sesuai dengan isim atau mustasna setelah ila. Ada kalanya nasab, ada kalanya majrur, ada kalanya marfu. Nah, ghairi wasiwa dalam keadaan taman mujaban, sempurna dan positif, tidak ada huruf nafi. Contohnya, rosabat tulabu ghairo aliyin. Nah, dalam keadaan sempurna positif, hukum ghairo ini sama dengan hukum illa. Jadi wajib nasab ghairo. Sedangkan mustasna
aliyin ini wajib majrur sebab merupakan atau diidopatkan. Rosabat tulabu goero aliyin. Siswa-siswa itu gagal atau tidak lulus selain Ali. Najahat tulabu siwa hasanin. Telah lulus siswa-siswa itu selain Hasan. Nah, siwa juga merupakan dalam keadaan nasab. Nah, untuk siwa karena ada huruf ilah, ada alif lazimah, maka baik dalam keadaan nasab atau majrur atau marfu tetap siwa. Nah, siwa di sini dalam keadaan nasab sebab taman mujaban. Hasanin, nah ini mustasna, ini wajib majrur. Taman manpian dalam keadaan tam sempurna tapi negatif. Ada kalimat naf. Contohnya ma rosabat tulabu goero atau goeru aliyin. Nah, sebagaimana hukum dalam ilah bahwa taman manpian itu boleh nasab dan boleh juga itba mengikuti kepada mustasna minhu. Ma rosabat tulabu tidaklah lulus atau tidaklah gagal siswa-siswa itu selain Ali. Nah, bisa goero, boleh nasab, dan boleh juga itba, boleh mengikuti kepada mustasna minhu, yaitu at-tulabu dalam keadaan marfu. Jadi boleh goeru aliyin. Nah, untuk mustasna yang dikecualikan ini tetap wajib majrur. Ma najahat tulabu siwa hasanin. Tidaklah lulus siswa-siswa itu selain Hasan. Nah, siwa di sini boleh dalam keadaan nasab dan boleh juga keadaan ropa mengikuti kepada at-tulabu. Nah, kisoh jika dalam keadaan nakis kalamnya atau berkurang, maka sama seperti hukum ila, yaitu tergantung atau sesuai dengan amil. Contohnya ma rosyaba goeru aliyin. Tidaklah gagal selain Ali. Nah, goeru di sini dalam keadaan marfu atau rofa sebab kalam ma rosaba memerlukan fa'il. Nah, sehingga menjadi marfu goeru aliyin. Ma najaha siwa hasanin. Tidaklah lulus selain Hasan. Yang ketiga, al-mustasna bihola wa ada wa hasa. Jadi al-mustasna aturan atau hukum al-mustasna yang dikecualikan dengan huruf hola, ada, dan hasa. Amal mustasna bihola wa ada wa hasa, adapun mustasna yang dikecualikan dengan huruf hola, ada, dan hasa, paya juju pihi nasbu wal jarru, maka boleh padanya itu dalam keadaan nasab dan jar. Nah, jadi untuk hola, ada, dan hasa boleh nasab, boleh jar. Mislu seperti najahat tulabu hola aliyan atau aliyin. Telah lulus siswa-siswa itu selain Ali. Nah, aliyan merupakan mustasna karena mustasna sebelumnya itu adalah huruf hola. Jadi boleh nasab atau boleh juga jar.
amanal kaumu ada rojulan atau rojulim minhum. Telah beriman kaum itu selain seorang laki-laki. Mustasna yang berupa kalimat rojulan ini setelah ada boleh nasab rojulan, boleh juga jar rojulin. Amma idza daholat ma nafiyatu ala khala wa ada payal jamu pihin nasbu. Adapun apabila masuk ma nafiyah, ma yang mentidakkan terhadap huruf khala dan ada, payal jamu pihin nasbu, maka mesti dalam keadaan nasab. Mislu seperti najahat tulabu mahola Muhammadan. Telah lulus mahasiswa itu mahola tidak selain Muhammadan Muhammad. Nah, mustasna yang berupa kalimat Muhammad ini maka mesti dalam keadaan nasab. Tanda nasabnya dengan patah. Sebab hola di sini kemasukan huruf ma nafiyah yang menafikan. Nah, untuk lebih memahami tentang mustasna ini, silakan kerjakan latihannya. Tamrin latihan sakil. Berilah tanda sakal mayati pada kalam di bawah ini bi'i'tibari hukmil mustasna, yaitu dengan yang sesuai dengan hukum mustasna. Contoh yang pertama, la ya'lamul ghaiba illallah. Nah, kalimat Allah di sini ini apa harus nasab atau dalam keadaan rofa atau majrur? Nah, kita lihat dulu susunan kalamnya. La ya'lamul ghaiba. Nah, ini tidak ada mustasna minhu. Artinya kalam tersebut termasuk nakis atau berkurang. Nah, jika dalam keadaan nakis, aturan mustasna bi'ila ini adalah ala hasabil awamil. Jadi kedudukan i'rab mustasna itu tergantung kebutuhan dalam jabatan kalimat. Nah, kalam ya'lamul ghaib ini tentunya memerlukan fa'il. Maka Allah di sini adalah sebagai fa'ilnya. Sehingga setelah huruf istisna dengan ila ini dalam keadaan rofa. Sehingga dibacanya la ya'lamul ghaiba illallahu. Nah, silakan kerjakan latihan selanjutnya.